selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan low back pain. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Oh ya, baiklah Pak, perkenalkan Bapak, saya dengan Dr. Netri yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh ya, Bapak Dimas ya. Oke Pak. Untuk keluhannya ada yang bisa dibantu Pak? Oh, nyeri panggul ya? Oh iya, nyeri panggul. Kalau boleh tahu umur Bapak berapa Pak? Oh, 21 tahun. Oke. Alamat Bapak di mana Pak? Oh, di Gunung Pangilun. Oh iya, Gunung Pangilun ya. Baiklah Bapak, sebelumnya sakitnya udah berapa lama ya Pak ya? Oh, nyerinya gimana Pak? Oh gitu, iya iya betul betul. Oh gitu ya. Baiklah Bapak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Baiklah Pak, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baiklah, setelah selesai. Nah, jadi pada pemeriksaan fisik kali ini terdapat dua pemeriksaan fisik, di mana yang pertama itu ada KPR dan juga HPR. Pada pemeriksaan KPR ini terdapat terdapat patella, di mana refleks patella itu berada di bawah lutut. Setelah kita akan melakukannya. Sedangkan yang kedua yaitu ada APR. APR ini merupakan adanya dengan refleks di Achilles. Nah, yang pertama kita akan melakukan ketukan pada ketukan refleksnya. Anggap saja ini untuk mengetuknya kakinya ya. Kita akan melakukan ketukan refleks. Kita melakukan ketukan refleks. Reflekskan dorsofleksi. Kakinya posisi dorsofleksi ya, posisi dorsofleksi. Kemudian kita ketukan apakah ada gerakan spontan atau refleks dari Bapak. Gerakan refleks ada, berarti positif. Nah, selanjutnya kita akan pasien, baru kita letakkan pada lutut pasien. Kanannya kita lakukan di lutut kiri pasien, seperti ini. Kita amati dari ekspresi pasien, apakah nyeri dari ekspresi wajahnya. Kemudian kita tanyakan, apakah ada nyeri Pak? Ada. Nah, kemudian kita luruskan kembali, di mana tumit kaki kiri kita letakkan di tumit kanan. Kita letakkan perlahan-lahan di lutut kanan. Apakah ada nyeri Pak? Nah, baiklah. Setelah itu kita kembalikan ke posisi semula. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik, di mana sebelum itu saya akan melakukan pengecekan pada tonus otot Bapak. Saya palpasi apakah terdapat atrofi, hipertrofi, atau kelainan pada otot pasien. Nah, di sini pasiennya masih dalam keadaan normal. Nah, selanjutnya di mana saya akan memfleksi lutut Bapak, lalu saya akan melakukan dorsofleksi secara perlahan. Ini apakah ada pergerakan normal atau tidak? Pergerakannya normal apakah atau tidak? Apakah dia menahan sakit atau tidak? Kemudian lakukan pada posisi yang sama. Pada sendi lutut kita lakukan fleksi ekstensi secara perlahan hingga cepat. Ini dalam otot normal. Nah, baik Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan distribusi, pertama di radix 2, di mana posisi pasien dalam keadaan berbaring. Lalu kita akan melakukan fleksi sendi panggul. Pertama yaitu di kaki sebelah kanan. Maaf ya Pak, lalu diberikan tahanan pada sendi panggul. Lalu minta pasien untuk mengangkat kakinya ke atas seperti ini. Bagaimana Pak? Lalu kita tarik lagi ya Pak ya. Oh baik Pak, lalu kita bandingkan dengan sisi yang di sebelahnya. Fleksikan sendi panggul dan lutut. Lakukan hal yang sama ya. Baik, itu adalah pemeriksaan hip flexion. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neotodinamis distribusi, di mana selanjutnya yaitu di radikal 3. Namanya neck extension. Posisi yang sama, pasien dalam posisi. Lalu saya akan melakukan untuk pasien. Kemudian saya melakukan tahanan di atas. Tolong Pak, diekspeksikan lagi kakinya ya Pak ya.
Baik, terima kasih Pak. Yang di sebelahnya, menggunakan esensi di lutut. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan radix 4, yaitu namanya dorso. Dimana di sini saya akan melakukan saat dimana saya dibutuhkan untuk otot-otot menyus atau namanya didorsofleksikan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya memberikan tahanan ya Pak ya. Baik Pak, kembali ke seperti semula, direnggangkan dahulu ya. Nah, direnggangkan dulu ya Pak ya. Tolong lakukan dorsofleksinya ya Pak. Kemudian saya berikan tahanan dan kaki pasien dalam dorsofleksi di F4. Baik, selanjutnya yaitu di R5, di mana pasien dalam kondisi saya akan melakukan pemeriksaan di dorsofleksi, minta pasien untuk melakukan dorsofleksi, kemudian di ibu jari kita. Baik, tadi itu merupakan extension rabictu genera 5. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya di posisi attention. Jadikan si bayi posisi telentang, jadikan minta ibu jari kaki kanan, terus ibu jari kaki kiri. Dan kakinya itu ke arah medial. Bisakah saya mulai, Pak? Baik. Itu merupakan di radix 1. Saya akan melakukan pemeriksaan pasien dalam kondisi telungkup seperti ini. Kita raba pada bagian belakang bokong pasien. Silakan fleksi otot gluteusnya. Baik, di sini pasien mengkontraksi otot-otot gluteusnya. Bandingkan kiri dan kanan. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di radix E1, di mana posisi pasien dalam posisi telungkup. Kemudian fleksi pada, lalu pada tangan pasien itu memegang paha dan bagian kiri pasien memegang pergelangan kaki kanannya. Dan pemeriksa melakukan ekstensi pada bagian kaki pasien. Tahanannya. Baik, terima kasih Bapak. Akan melakukan pemeriksaan di sebelahnya, yaitu kita memfleksikan kaki kiri pasien, lalu tangan kiri pasien, dan tangan kanannya memegang. Nah, baiklah, itulah pemeriksaan di radix S2. L2 itu merupakan bagian dari paha anterior medial ini, lalu di bagian R3 paha anterior, 2 di R4 yaitu di tungkai anterior medialis, R5 itu di tungkai anterior, dan S1 di posterior. S2 yaitu standing sebelah kiri, yaitu di L2 di sebelah yang ketiga bahan anterior distal, lalu di S4, lalu di tungkai lateralis, dan di L6 tungkai posterior. Lalu membandingkan apakah hemato sisi sebelah kanannya hebat. Baik, itulah pemeriksaan dari sensasibilitas